Nomor 11. Pada dilatasi dengan pusat O dengan faktor skalanya K diketahui H aksen. Oke, kita harus nyimpan H aksennya dengan tepat ya. Kalau H aksen itu ada di kiri atau di kanan? H aksen ada di kanan ya. H aksen min 3,2 adalah bayangan dari titik H. H berarti di kiri. H 12, min 8. Katanya ini dilatasi dengan pusatnya origin 0,0 faktor skalanya K. Yang ditanya berapa K? Caranya gampang banget, tinggal H aksen dibagi H gitu ya. Berarti min 3 dibagi 12 sama dengan, sederhanakan, berarti semuanya dibagi 3, min 1/4. Cek yang satunya lagi, 2 per min 8, semuanya dibagi 2 dapat 1 per min 4. Oke, kita peroleh min 1/4 itu akan sama dengan 1 per min 4 akan sama dengan min 1/4. Maka keputusannya K sama dengan min 1/4. Jawabannya A. Nomor 12. Diketahui titik G didilatasi oleh faktor skalanya min 3 dengan pusatnya K. Oke, pusatnya itu 1, min 5. Faktor skalanya min 3. Ditanya berapa G aksen gitu ya. G aksen. Oke, ingat ada 3 tahap. Pertama, min 4,8 harus translasi negatif oleh pusat. Min 1,5. Hasilnya G aksen jadi apa? Min 4, min 1. Translasi itu dijumlah ya. Berarti min 5, 8 tambah 5, 13. Step 1 selesai. Step 2 itu dilatasi. Pusatnya balik lagi ke origin atau ke O. Faktor skalanya min 3 sesuai soal. Hasilnya G aksen berarti min 5 kali min 3, 15. 13 kali min 3, min 39. Ibu tulis lagi ya. G aksen 15, min 39. Yang terakhir, step ketiga adalah translasi positif atau biasa dengan pusatnya. Seperti itu ya. Maka diperoleh G triple aksen 15 tambah 1, 16. Min 39, min 5, min 4, 4. Jawabannya 16, min 4, 4. A. Nomor 13. Oke, sebuah titik T, X, Y didilatasikan oleh ini, menghasilkan bayangan ini. Nilai X tambah Y. Oke, berarti ini dibalik ya. Ibu punya T, gak tahu T-nya berapa. Pokoknya didilatasikan dengan pusatnya min 4,7, faktor skalanya min 1/2. Hasilnya T aksen min 8,12. Jadi seperti soal yang tadi nomor 12 cuma dibalik. Kayak kita tuliskan secara urutannya, samain aja dulu ya. Awalnya T, kemudian kalau pusatnya ini berarti step pertama adalah translasi negatif. Berarti oleh 4,7. Hasilnya T aksen kita nggak tahu. Kemudian step kedua dilatasi oleh pusatnya O, faktor skalanya min 1/2. Hasilnya T aksen kita juga nggak tahu. Ibu tulis dulu T aksen di sini ya. T aksen di sini. Kemudian step ketiga adalah translasi biasa min 4,7. Hasilnya T triple aksen itu diketahui ya. Yang ini min 8,12. Oke, berarti kita kerja mundur. Oke, Ibu pakai biru ya biar kelihatan.
Kalau ke arah kanan translasi ditambah, maka ke arah kiri dikurangi. Min 8 dikurangi min 4 sama dengan min 8 tambah 4, min 4 gitu ya. 12 kurangi 7 sama dengan 5. Oke, Ibu tuliskan lagi di sini di kolom yang aksen-aksen, min 4,5. Ingat, kalau didilatasi arah kanan dikali. Kalau dilatasi mundur berarti dibagi ya. Min 4 dibagi min 1/2. Min 4, oke. Pembagian bisa jadi perkalian asalkan dibalik. 2 per min 1. Min 4 kali 2 sama dengan min 8 per min 1 sama dengan 8. Kita peroleh 8. 5 sekarang. 5 dibagi min setengah sama dengan 5 dikali 2 per min 1 sama dengan 10 per min 1, min 10. Yang terakhir berarti translasi mundur lagi ya. Kalau mundur berarti dia dikurangi, ingat. 8 kurangi 4 sama dengan 4, min 10 dikurangi min 7. Hati-hati ya. Min 10 dikurangi min 7. Min 10, min sama min jadi plus 7 sama dengan min 3. 4, min 3 ini sebagai X, ini sebagai Y. Yang ditanya apa? X tambah Y. X nya 4 ditambah Y nya min 3 sama dengan jawabannya 1. Selesai. Nomor 14. Bayangan persamaan garis ini didilatasi ini, faktor skalanya ini. Oke. Ingat, kita selalu punya X, Y didilatasi oleh pusatnya origin dengan faktor skalanya sepertiga. Maka hasilnya jadi apa? 1 kali sepertiga X per 3 gitu ya. Y kali sepertiga Y per 3. Ini step penting, mohon jangan dilewatkan. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Maka kita peroleh X per 3 sama dengan X aksen. X sama dengan tadinya pembagian pindah ke kanan, jadi perkalian 3X aksen. Oke, kita punya ini Y per 3 sama dengan Y aksen. 3-nya pindah, tadinya pembagian jadi perkalian 3Y aksen. Sampai sini bisa? Ini step pentingnya ya. Oke, kalau ini udah ada punya, kalian tinggal substitusi. Ibu tulis lagi persamaannya. 6X min 9Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, Ibu ganti dulu ya, biar kelihatan. 6, X-nya ganti. X-nya ganti ya. Nah, oleh 3X aksen. Min 9, Y-nya juga ganti, nak. Jadi 3Y aksen. Tambah 3 sama dengan 0. 6 kali 3, 18X aksen min 9 kali 3, min 27 Y aksen tambah 3 sama dengan 0. Sekarang hilangkan aksennya. Dapatlah jawaban akhirnya 18X 27Y tambah 3 sama dengan 0. Jawabannya A. Nomor 15. Persegi panjang. Oke, persegi panjang ABCD memiliki luas 96 cm. Oke, di sini ya kata kuncinya ya. Berarti luas ABCD, luas persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar sama dengan 96. Kemudian, jika persegi panjang ABCD didilatasi dengan faktor skala K, berarti komponennya itu ada P dan L ya. Didilatasi oleh faktor skala K, maka hasilnya jadi apa? Jadi P kali K, L kali K gitu ya. Maka luas yang baru tuh ini ya, P-nya jadi seperti ini. PK dikali LK sama dengan 24
Ini bisa dikaliin ya, Ibu pindah ini. P kali K dikali L kali K. Nah, biar kalian kelihatan nih. P sama L-nya Ibu pindahin ke depan ya. P kali L dikali K, ini kan bisa dikaliin ya. K dikali K, K kuadrat sama dengan 24. P kali L. Oke nih, kita punya nilai P kali L sama dengan berapa? 96 dikali K kuadrat sama dengan 24. Kalau Ibu pengen K kuadrat aja, berarti apa? 96-nya pindah ya ke kanan. 24 per 96. Oke, sederhanakan, bagi 2 dapat 12 per 48. Semuanya bagi 4 dapat 3 per 12. Sederhanakan lagi, bagi 3 1 per 4. Kita peroleh K kuadrat 1 per 4. Berapa nilai K? Berarti positif negatif akar 1/4 sama dengan positif negatif akar 1/4 itu berapa? Akar 1 per akar 4 sama dengan positif negatif akar 1 1, akar 4 2. Jawabannya ada 2. K-nya bisa setengah atau bisa min setengah. Dua-duanya sama. Jawabannya A. Boleh ya, boleh setengah, boleh min setengah.